Berlatar di suatu tempat yang jauh dari hiruk-pikuk kota, tepatnya di sebuah daerah pedesaan Amerika, seorang pria bernama Cash memulai harinya dengan berolahraga pagi dan mengurus peternakan bersama kakaknya bernama Penny, serta keponakannya yang masih remaja bernama Savannah. Morning, Uncle Cash. Dulu, Cash bekerja di bawah perintah Big Cat, yaitu seorang bos mafia narkoboy yang sangat ditakuti. Tetapi setelah adik laki-lakinya meninggal akibat overdosis, Cash memutuskan untuk meninggalkan dunia hitam tersebut dan memilih untuk hidup bersih. Savannah sendiri adalah anak Penny yang kehilangan ibunya dalam sebuah kecelakaan mobil, sehingga ia dan Cash memiliki hubungan yang sangat dekat, erat, dan penuh kasih sayang. Come on now. Savannah, let's go. Oh, you look beautiful, baby girl. Thanks, Dad. Yeah. Suatu hari, setelah menyelesaikan pekerjaan rutinnya di peternakan, Cash mengajak Savannah untuk makan siang di sebuah kafe di dekat sana. Saat sedang menikmati hidangan, Cash pergi ke kamar kecil, meninggalkan Savannah sendirian. Tanpa diduga, tiga pria yang diketahui sebagai anak buah Big Cat datang dan duduk di meja Savannah, membuatnya merasa tidak nyaman. Sebelum mereka sempat berbuat macam-macam, Cash kembali dan segera menyuruh Savannah untuk menunggu di luar. Ia ingin berbicara langsung dengan ketiga pria tersebut yang dipimpin oleh seseorang bernama The Bug. Cash bertanya dengan nada heran mengapa mereka muncul secara tiba-tiba dan mengganggu makan siangnya. The Bug lalu menyampaikan bahwa bos mereka ingin berbicara dengan Cash mengenai peternakan milik keluarganya. Mendengar hal itu, Cash merasa bingung dan curiga karena ia tidak tahu apa yang membuat mantan bosnya tertarik pada peternakan mereka. Dengan nada menggoda, The Bug kemudian menyarankan agar Cash menanyakan hal itu langsung kepada kakaknya. Merasa tidak tenang, Cash buru-buru pulang dan langsung mengonfrontasi Penny. Setelah didesak, Penny akhirnya mengakui bahwa ia telah menggadaikan sertifikat tanah peternakan mereka kepada si Big Cat. Uang hasil gadai tersebut digunakan untuk membeli pakan ternak. Look, I'm telling you, I did it right. Mendengar pengakuan ini, Cash sangat kecewa dan marah karena menurutnya Penny seharusnya mencari bantuan ke bank atau lembaga resmi, bukan malah berurusan dengan mafia yang penuh resiko. I know how these animals feed. I'll handle it. Keesokan harinya, Cash pergi menemui Zeke Bakerley, yaitu anak si Big Cat, mengenai sertifikat tanah yang dijadikan jaminan oleh si Penny. Zeke kemudian memberitahunya bahwa Penny menukar sertifikat itu dengan sejumlah besar uang yang mungkin tidak dapat dilunasi oleh Cash. Zeke kemudian menyarankan agar Cash bertemu langsung dengan bos mafia untuk membuat kesepakatan. As far as the contract is concerned, the farm belongs to Big Cat. Now, maybe you can earn it back, but it's not the kind of debt that you can just walk in and pay, even if you had the money. Open up. What is it? I'm trying to get out the back. Door, Penny. Di rumah, anak buah Big Cat menghadapi Penny dan Savannah menuntut pembayaran utang meskipun belum jatuh tempo. Be a little busy. So to check up on our investment. Oh, yeah. Let me get this shit. Leave him alone! I'm sorry. Karena Penny tidak bisa membayar, para preman itu menyerang Penny dan Savannah serta menyeret mereka keluar dari rumah. Salah satu preman kemudian secara tidak sengaja menembak telinga Penny sebagai peringatan. You shoot me. Ketika Cash kembali ke rumah, ia terkejut melihat Penny terluka dan Savannah yang ketakutan. Savannah kemudian menjelaskan bahwa anak buah Big Cat menyerang mereka karena masalah hutang. Penny meminta maaf atas masalah yang terjadi dan Cash menenangkannya dengan berkata bahwa dia akan mencari solusinya. Cash kemudian pergi ke kantor polisi untuk meminta bantuan kepada sheriff guna menangkap anak buah Big Cat yang menyerang keluarganya dan meminta perlindungan terhadap Penny serta Savannah. Sayangnya, sheriff mengatakan bahwa mereka tidak dapat membantu karena kurangnya bukti. Maka, Cash memutuskan untuk bertemu dengan Big Cat guna menegosiasi.
Saat tiba di tempat Big Cat, mantan bosnya itu kemudian menyambutnya. Cash menanyakan bagaimana cara melunasi hutang Pini dan Big Cat menawarkan kesepakatan jika Cash menyelesaikan 3 tugas, maka hutang Pini akan dianggap lunas. Tanpa pilihan lain, Cash pun akhirnya setuju. 3 jobs of my choosing. That's what it'll take to pay back the debt. 3 jobs and I'm done. Malam itu, Cash memulai tugas pertamanya bersama dengan The Bug, di mana mereka diminta mengawasi sebuah rumah yang menjadi markas mafia saingan. Cash mendekati rumah tersebut dan melihat para anggota mafia di dalamnya sedang menghitung uang. Ia segera melaporkan hal itu kepada The Bug, yang kemudian memanggil rekan-rekannya untuk menyerang markas musuh malam itu. Tak lama kemudian, anak buah Big Cat bersama The Bug dan Cash kemudian menyerang kelompok mafia saingan dan berhasil mengalahkan mereka dengan cepat. Cash kemudian melaporkannya kepada Big Cat bahwa misinya telah sukses. Keesokan harinya, Cash berbicara dengan temannya bernama Wilder di sebuah bar tentang masalahnya yang kembali terseret ke dunia mafia karena hutang si Pini beban. Wilder yang dulunya adalah anggota mafia namun kini menjadi seorang pendeta, menyarankan Cash untuk berdoa dan meminta pertolongan Tuhan agar tidak terjebak lagi dalam dunia gelap itu. Pagi berikutnya, Cash kemudian dijemput oleh anak buah Big Cat bernama Lazarus dan Harlan untuk melakukan transaksi narkoboy dengan seorang bandar dari Meksiko. Mereka berkendara ke sebuah lokasi di pinggiran hutan di perbatasan Amerika dan Meksiko. Sesampainya di sana, Cash membantu Harlan untuk menurunkan barang-barang. Tiba-tiba Lazarus mengeluarkan pistol dan menembak si Harlan. Cash terkejut dan bertanya alasannya, di mana Lazarus menjawab bahwa ia muak dengan hinaan Harlan terhadap keluarganya. Untuk menghindari masalah lebih lanjut, Cash meminta Lazarus untuk menyembunyikan jenazah Harlan sebelum si bandar tiba. Tak lama kemudian, bandar Meksiko itu pun datang bersama dengan anak buahnya dan bertanya keberadaan Harlan karena ia tidak mau bertransaksi tanpanya. Cash mencoba menutupinya dengan mengatakan bahwa Harlan saat ini sedang ada urusan dan ia serta Lazarus lah yang mewakilinya, tetapi sang bandar tidak percaya dan menolak transaksi. Cash dan Lazarus kemudian merasa tertekan karena tidak ingin mengecewakan Big Cat, sehingga mereka kemudian membunuh sang bandar dan 2 anak buahnya. Where is sweet Funtime Lazarus? Setelah memastikan semua orang Meksiko itu mati, Cash dan Lazarus mengambil uang yang seharusnya diberikan kepada Big Cat. Dengan begitu, Cash menyelesaikan tugas keduanya. Beberapa waktu kemudian, saat sedang mengumbah mobil, Cash memberitahu kakaknya bahwa ia sedang berusaha melunasi seluruh hutang Pini kepada Big Cat dengan menyelesaikan 3 tugas. Ia mengatakan sudah menyelesaikan 2 dan sekarang tinggal 1 lagi. Pini yang tahu bagaimana liciknya si Big Cat bertanya apakah Cash yakin bahwa Big Cat akan menepati janjinya setelah 3 tugas itu selesai. Cash menyatakan bahwa ia siap menghadapi Big Cat dan anak buahnya jika mereka mengingkari janji. Kemudian Cash dan Pini mengajari Sapanas cara menembak agar dia bisa melindungi dirinya sendiri jika anak buah Big Cat mengganggunya kembali. Survival. Oh, are we done? Heck no. Suatu hari, Cash menjalani tugas ketiganya, yaitu bekerja sendirian untuk menipu Sheriff Duke yang sering mengganggu aktivitas ilegal Big Cat. Tugas Cash adalah memancing Duke ke markas Big Cat dengan memberitahu tentang lokasi pembuatan narkoboy. Cash memberikan alamat gudang tersebut dan Duke merasa berterima kasih karena tidak menyadari dirinya sedang diperdaya. Sore itu, The Bug dan rekan-rekannya kemudian menjemput Cash untuk pergi ke markas Big Cat menghadiri pesta perayaan bersama seluruh anggota mafia karena Cash telah menyelesaikan 3 misi. Sesampainya di sana, Cash melihat semua orang berkumpul di ruangan tamu menikmati makanan dari Big Cat. Big Cat memberikan pidato merayakan peningkatan keuntungan mereka. Tak lama kemudian, mereka berpindah ke ruangan lain di mana The Bug membawa Duke yang babak belur dan terikat. Got it all laid out for you.
And I promise you, I swear to God, I swear on everything I love, I got us. Big Cat berniat mengeksekusi Duke di hadapan semua orang. Merasa bersalah, Cash meminta agar ia yang mengeksekusi Duke di luar ruangan dengan niat untuk menyelamatkannya, tetapi Big Cat menolak dan akhirnya membunuh Duke dengan pisau di depan semua orang. Kemudian Cash membahas hutang Vinny, berpikir bahwa semuanya akan selesai setelah ia menyelesaikan 3 misi. Namun Big Cat mengatakan bahwa kesepakatan kini telah berubah. Cash kini harus terus bekerja untuknya tanpa batas waktu guna melunasi hutang si Vinny. Kecewa dan merasa dibohongi, Cash memutuskan untuk meninggalkan markas. Keesokan harinya, Cash menelepon Vinny dan memberitahukan bahwa Big Cat mengingkari janjinya. Ia meminta Vinny membawa Savannah pergi sejauh mungkin dari kelompok si Big Cat. Cash merencanakan balas dendam dengan menghancurkan seluruh anggota kelompok Big Cat yang telah menipunya. Vinny pun kemudian setuju dan mereka merencanakan pergi setelah mereka menghadiri misa di gereja karena sudah membuat janji dengan Wilder. Setelah panggilan tersebut, Cash mulai mengamati markas Big Cat, mencari tahu di mana titik keamanan yang paling lengah. Sementara itu, Vinny dan Savannah menghadiri kebaktian pagi yang dipimpin oleh si Wilder. Setelahnya, mereka berpamitan dengan Wilder karena berniat meninggalkan desa hari itu juga sesuai instruksi dari Cash. Saat Vinny dan Savannah menuju mobil mereka, The Bug dan beberapa orang dari kelompok Big Cat tiba-tiba menyerang Vinny hingga terluka parah. Savannah menjerit ketakutan melihat ayahnya dipukuli oleh para mafia secara brutal. Hey, Fanny, where's Cash? Akhirnya, Wilder datang dan mengusir The Bug dan rekan-rekannya. Karena Vinny terluka sangat parah, Wilder dan Savannah kemudian membawanya ke rumah sakit. Tak lama kemudian, Cash menerima kabar penyerangan itu dan bergegas ke rumah sakit. He's gone. I'll be right outside if you need me. Sayangnya saat tiba, ia mengetahui bahwa kakaknya telah meninggal karena kehilangan terlalu banyak darah. Hancur hati, Cash kemudian menemui Wilder di rumah sakit dan memutuskan untuk membalaskan kematian Vinny. Wilder tidak dapat menghentikannya, tetapi mengingatkan agar Cash berhati-hati. Father, I ask that you give me the courage and the strength and resolve to kill these bastards. Keesokan harinya, Cash bertindak dengan membunuh 2 anak buah Big Cat yang sedang memakai narkoboy di dalam mobil sebagai peringatan. Polisi kemudian menemukan mayat mereka dan mulai menyelidiki. Tak lama setelah itu, Big Cat tiba di lokasi dan bertanya kepada Sheriff mengenai kematian anak buahnya. Sheriff kemudian mencurigai Cash karena kunci mobilnya ditemukan di sana, namun Sheriff tampaknya mengikuti perintah Big Cat untuk menghindari nasib seperti itu. Found the family's truck in the woods. Even left his damn key. This mess from getting out. We'll be taking care of this in-house. We're past time for messing around, Pastor. Where is she? Oh, she ain't here. Hari berikutnya, The Bug dan rekan-rekannya mendatangi rumah Wilder untuk mencari Savannah. Wilder menolak memberikan informasi sehingga mereka pun akhirnya memukulinya. Where's the girl? Savannah yang tidak tahan melihat Wilder disakiti akhirnya menyerahkan diri. Sebelum pergi bersama Savannah, The Bug mengatakan kepada Wilder bahwa ia akan dibebaskan jika Cash menyerahkan diri ke markas Big Cat. Big Cat's willing to make a straight trade. Now you tell Cash his life for the girls. Beberapa jam kemudian, Cash datang ke rumah Wilder untuk mencari Savannah, tetapi menemukan Wilder dengan wajah lebam-lebam. Wilder meminta maaf karena tidak bisa melindungi Savannah dan menyampaikan pesan dari The Bug agar Cash segera datang ke markas Big Cat. Setelah mendengar itu, Cash meminta bantuan Wilder untuk menyelamatkan Savannah dengan menculik Jig sebagai alat tawarnya. Meski ragu pada awalnya, Wilder akhirnya setuju untuk membantu temannya itu. They took her from me. I got the same idea. I like to get filthy when I'm home. Mereka segera pergi ke tempat kerja Zig dan kemudian menculiknya. What the fuck are you doing? Yes, you ready. Take you to lunch. No!
Cass lalu menelepon Big Cat dan mengatakan bahwa Zeke menjadi sandera mereka dan menuntut pembebasan Savannah sebagai gantinya. Dengan enggan, Big Cat kemudian setuju dan menyuruh Cass untuk membawa Zeke ke markasnya. Setelah menutup telepon, Cass memutuskan untuk tidak mempercayai Big Cat dan meminta Wilder untuk mengantarkan Zeke sendirian. Sementara Cass berencana menyelinap masuk dari jalan belakang. Pada waktu yang disepakati, Wilder kemudian mengendarai mobil dengan Zeke yang terikat di depan untuk menuju markas Big Cat. Saat mereka mendekat, anak buah Big Cat bersiap untuk menyerang Wilder, tetapi Wilder yang tahu bahwa Big Cat tidak akan mudah membebaskan Savannah, menodongkan senjatanya ke arah Zeke. Old Testament time, eye for eye. I thought you was reformed, preacher. Sementara itu, Savannah yang terikat di kursi memanfaatkan kelengahan Lazarus, yaitu penjaganya, untuk melepaskan diri dengan memotong tali menggunakan besi tajam di belakangnya. Setelah bebas, ia mengambil pistol terdekat dan menembak Lazarus hingga jatuh dari jendela. Big Cat kemudian memerintahkan The Bug untuk memeriksa ke dalam rumah, sementara ia dan anak buahnya saling tembak-menembak dengan Wilder yang berhasil melumpuhkan beberapa anak buah Big Cat. Pada saat yang sama, Zeke melihat kesempatan melarikan diri ke hutan. Sementara itu, Cass berhasil melumpuhkan beberapa penjaga di sekitar markas Big Cat. Dengan bantuan Wilder, Cass menembak beberapa anak buah Big Cat meskipun Wilder terluka ketika Zeke yang bersembunyi di balik pohon menembaknya. Kesal, Wilder kemudian membalas tembakan dan kemudian mengenai kaki Zeke. Meski terluka, Zeke mencoba kabur ke hutan, tetapi diserang oleh anjing-anjing buas milik Big Cat yang tertarik dengan bau darahnya. Mendengar teriakan Zeke, Big Cat kemudian bergegas menemui anaknya hanya untuk menemukan bahwa Zeke telah mati dimangsa oleh anjing-anjing miliknya. Sementara itu, Wilder terus bertarung dan akhirnya berhasil mengalahkan semua anak buah Big Cat meskipun terluka parah. Cass berhasil masuk dan mencari Savannah, tetapi ia tiba-tiba dikejar oleh The Bug. Meski dikejar, Cass menggunakan keahliannya untuk mengalahkan anak buah Big Cat. Setelah menemukan Savannah, Cass memintanya untuk melarikan diri melalui jendela, namun mereka dihadang oleh Big Cat yang mendorongkan pistol ke arah mereka. Melihat tidak ada pilihan lain, Cass memutuskan untuk menghadapi Big Cat sendirian. Saat Cass berhadapan dengan Big Cat, Savannah yang ingin menyelamatkan pamannya secara mengejutkan menyerang Big Cat dari belakang hingga akhirnya wanita itu pun tewas. Di akhir film, kita melihat Wilder yang selamat memberikan khotbah di gereja. Sementara itu, Cass dan Savannah kembali menjalani kehidupan sehari-hari mereka, yaitu merawat peternakan keluarganya dengan damai. Tamat! Kadang untuk menembus dosa masa lalu, seseorang harus rela berdalah lagi bukan demi dirinya, tetapi demi orang-orang yang ia cintai. Karena sejatinya, keluarga adalah alasan terkuat untuk bangkit, bertarung, dan bertahan. Oke teman-teman, terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. Mohon maaf jika banyak kesalahan.